pada hari ini khatib ingin menyampaikan sebuah kisah yang tertulis di dalam kitab Jauhar Mauhub, di mana pada kitab tersebut tertulis sebuah riwayat. Terdapat seorang yang kaya raya. Orang kaya ini suatu hari ia hendak berangkat melaksanakan ibadah umrah. Lalu harta bendanya dititipkan pada seorang yang ahli ibadah, seorang yang soleh, seorang yang taat pada Allah. Hampir tidak ada orang di tempat beliau itu yang seperti beliau yakin dan kuat ibadahnya kepada Allah. Lalu si kaya ini menitipkan harta benda itu pada orang yang ahli ibadah ini, berhubung beliau ingin melaksanakan ibadah umrah. Ketika harta bendanya sudah dititipkan pada ahli ibadah ini, lalu beliau berangkatlah melaksanakan ibadah umrah. Apa yang terjadi? Di saat si kaya ini sedang melaksanakan ibadah umrahnya, lalu tiba-tiba orang yang dititipkan harta benda tadi, orang yang ahli ibadah tadi, berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia meninggalkan dunia ini. Sampailah berita ini kepada si pemilik harta. Begitu ia pulang ke kampung halaman, oleh si kaya ini menjumpai ahli warisnya, menjumpai keluarganya, anak dan istrinya. Lalu ia bertanya kepada keluarganya, dulu saya pernah menitipkan harta benda, menitipkan emas kepada suamimu, kepada ayah kalian, ketika saya hendak melaksanakan ibadah umrah. Saya ingin bertanya, menanyakan perihal emas itu. Adakah beliau almarhum menitipkan emas itu pada kalian semua? Jawaban keluarga, kami tidak pernah tahu kalau bahwa ayah pernah dititipkan harta benda oleh Anda. Ayah tidak pernah menceritakan apapun kepada kami perihal harta benda Anda yang Anda titipkan kepada beliau. Sehingga sampailah suatu hari beliau menceritakan hal ini kepada seorang alim, kepada seorang syekh, kepada seorang ahli ibadah yang lain. Maka si alim ini mengarahkan orang kaya tadi, jika peristiwa itu, jika hal itu yang engkau alami, maka saya sarankan nanti malam, ketika larutnya malam dan sudah tidak ada orang lagi di hadapan Ka'bah, pergilah engkau di tengah larut malam itu, di tengah sepinya malam itu, panggillah orang yang engkau titipkan harta bendamu tadi. Jika dia adalah orang yang ahli sa'adah, jika dia adalah orang yang baik, maka rohnya akan menjawab panggilanmu itu. Maka pergilah si kaya ini, berangkatlah ia. Dan begitu waktu malam tiba, ia mendapati sudah tidak ada orang lagi sedang melaksanakan ibadah di Masjidil Haram itu. Lalu dia memanggil, wahai Fulan bin Pulin. Ternyata panggilan itu tidak ada yang menyahutinya. Tidak ada suara panggilan balasan untuk menyahut panggilan si kaya ini. Maka dengan penuh rasa kekecewaan,
Pulanglah ia dan berjumpa dengan yang alim tadi. Ia menceritakan bahwa dia telah melakukan apa yang diarahkan oleh si alim ini. Dia telah memanggil-manggil orang tersebut. Ternyata tidak ada suara yang menjawab. Lalu si alim ini berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jika itu engkau tidak dapatkan, berarti orang yang kau titipkan itu dia bukan ahli sa'adah. Maka saya sarankan, berangkatlah engkau ke negeri Yaman. Di sana ada sebuah telaga Burhuj, di mana orang mengatakan telaga Burhuj itu adalah pintunya neraka Jahannam. Maka pergilah engkau ke telaga itu. Jika ia ahli syakawah, dia akan menyahut panggilanmu. Berangkatlah si kaya ini ke negeri Yaman. Dia mencari di mana posisi telaga Burhuj itu. Maka masyarakat Yaman mengarahkan beliau kepada satu tempat. Di larut malam tiba, sepinya malam kala itu, datanglah ia sendirian di hadapan telaga Burhuj. Dia memanggil, "Wahai Fulan bin Fulin." Tiba-tiba ada orang yang menyahuti, "Ada saya di sini." Lalu si kaya ini bertanya, "Di manakah engkau letakkan emas yang pernah saya titipkan kepadamu?" Lalu orang itu menjawab, "Wahai saudaraku, pulanglah engkau ke kampung, datangilah rumahku. Di sudut kanan rumahku terdapat sebuah tiang. Di bawah tiang itu aku menggali lubang. Di dalam lubang itulah aku tanam emasmu yang aku himpit dengan batu besar. Angkatlah batu itu, galilah lubang itu, engkau akan mendapatkan emasmu kembali." Lalu tiba-tiba si kaya ini dengan rasa heran dan bertanya, "Wahai saudaraku, yang saya tahu engkau adalah ahli ibadah, seorang yang baik perangainya, budi pekertimu begitu luhur, sehingga engkau dikenal oleh masyarakat seorang yang ahli ibadah. Tapi kenapa engkau berada di telaga Burhuj ini? Apa yang engkau lakukan?" Maka arwahnya menjawab, "Wahai saudaraku, aku berdosa dengan Allah. Karena saya memiliki seorang saudara perempuan yang tidak pernah saya kunjungi. Saya punya saudara perempuan yang saya tidak mau tahu bagaimana kehidupannya. Apakah dia bahagia? Apakah ia menderita? Apakah dia makan? Atau dia menahan lapar? Saya tidak pernah mengunjunginya. Saya tidak pernah menahu tentang kehidupannya. Rupanya perbuatan saya ini memutuskan tali silaturahim dengan saudara saya, menyebabkan ibadah saya selama ini tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan saya menjadi orang yang pendosa karena telah mengabaikan saudara saya sendiri." Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ternyata begitu besarnya dosa bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Begitu besarnya orang-orang yang mengedepankan permusuhan dengan saudaranya. Ada berapa banyak hari ini dalam masyarakat kita, bahkan tidak tertutup kemungkinan itu kita yang mengalaminya sendiri. Putus tali persaudaraan. Banyak hal yang terjadi. Di antaranya adalah karena harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Ataupun karena ada perihal yang lainnya. Bahkan dari perihal yang sangat ringan dan kecil sekali. Sehingga kita sanggup dan rela memutuskan tali persaudaraan. Tidak pernah melihat. Tidak pernah kunjung mengunjungi. Kita seakan-akan tidak pernah punya saudara. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari itu dalam satu hadis baginda Nabi berpesan kepada kita, "Afsus salam wa at'imut ta'am wasilu arham." Bagilah makanan,
tebarkanlah salam dan sambunglah silaturrahim. Karena dengan menyambung silaturrahim kita mendapatkan berkah dari Allah. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Tidak lama lagi di hadapan kita akan hadir sebuah hari yang sangat bahagia. Hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di dunia, yaitu hari Aidil Adha. Marilah momen ini kita jadikan sebagai kesempatan waktu untuk kita saling bermaaf-maafan. Sambung kembali tali persaudaraan yang selama ini sudah pernah retak, yang selama ini sudah pernah terputuskan, yang selama ini kita tidak pernah ingin tahu lagi bagaimana saudara kita. Mudah-mudahan dengan itu semua menjadi amal soleh bagi kita, menjadi jembatan penghubung bagi kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab untuk Allah terima ibadah kita, amal soleh kita, dan kelak akan Allah balaskan dengan surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.